Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Abdul Hadi, Ahmad Khairani, Muhammad Fikri, dan Muhammad Salim Ma'ruf akan mempresentasikan tentang iman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam definisi iman. Iman adalah masdar dari kata amana yu'minu imanan. Secara etimologi, kata iman bermakna al-tasdik, artinya membenarkan. Jadi, seseorang yang beriman itu adalah membenarkan apa yang ia dapatkan. Imam Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl At-Taimi Al-Asbahani mengatakan, iman menurut pandangan syariat adalah pembenaran hati dan amalan anggota badan. Jadi teman-teman, iman itu adanya di dalam hati, meyakini di dalam hati, membenarkan di dalam hati, dan dibuktikan dengan amalan anggota badan. Ketika seorang beriman, kita lihat dari perbuatannya, bagaimana dia mencerminkan keimanannya. Terus Imam Al-Baghawi mengatakan, para sahabat tabi'in dan ulama ahlus sunnah sesudah mereka bahwa amal termasuk keimanan. Mereka mengatakan bahwa iman adalah perkataan, amalan, dan akidah. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa ciri seorang yang beriman dilihat dari amalnya. Amal itu dari apa? Dari perkataannya, dari amalannya, dari akidahnya. Seorang yang beriman itu mencerminkan keindahan akhlaknya, keindahan pertutur katanya. Dan juga di dalam makalah kami sebutkan juga Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab telah terjadi ijma atau konsensus di dalam kalangan para sahabat, para tabi'in, dan pengikut sesudah mereka dari yang kami dapatkan bahwasanya iman adalah perkataan, amal, dan niat. Tidaklah cukup salah satu saja tanpa mencakup ketiga unsur yang lainnya. Jadi seseorang beriman menurut Imam Syafi'i di sini adalah dia dilihat dari perkataannya, dilihat dari amalnya, terus dalam hatinya itu timbul niat. Jadi orang yang beriman itu terus memiliki rasa niat untuk melakukan perbuatan yang baik. Imam Baihaqi pun meriwayatkan dari Imam Bukhari, aku telah bertemu lebih dari 1000 ulama dari berbagai negeri. Tidak aku dapatkan satu pun di antara mereka berselisih bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang. Berdasarkan definisi dari beberapa ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama ahlus sunnah menyatakan iman adalah pembenaran dengan hati, diikuti oleh ikrar lisan, dan hadir dalam amal perbuatan, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Itulah hakikat iman. Sehingga iman tidak cukup hanya diproklamirkan dengan lisan. Jadi, kesimpulan daripada definisi-definisi yang ada di dalam yang diungkapkan oleh para imam-imam bisa teman-teman baca di dalam makalah kami. Seseorang itu dikatakan beriman, yaitu ia mengucapkan dengan lisannya kata-kata yang indah, tidak berani dia mencela orang lain, tidak berani merendahkan orang lain, tidak berani menggibah, dan tidak berani membicarakan aib-aib sesama kaum muslimin. Perbuatannya pun selalu berbuatan amal soleh. Ketika dia orang yang beriman, dia tidak berani mengerjakan amal kemaksiatan karena dia meyakini bahwa Allah melihat apa yang ia kerjakan. Dia melakukan kebaikan itu meyakini adanya malaikat yang mencatat amal baiknya dan amal buruknya. Dia melakukan amal baik itu mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
iman itu bisa bertambah ketika kita berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, dan iman itu pun bisa berkurang ketika kita melaksanakan kemaksiatan. Ketika kita melaksanakan kemaksiatan, maka di situ kita lihat apakah kita ingat ketika itu kita dengan Allah, dengan malaikat, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran yang telah memberikan ancaman kepada pelaku maksiat. Kebanyakannya kita tidak mengingatnya. Kita lupa dengan keimanan kita. Kita lalai dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, iman hakikatnya di dalam hati kita bisa bertambah dan berkurang. Sehingga iman itu tidak cukup kita katakan, oh aku beriman. Tidak cukup, tapi kita implementasikan dalam kehidupan nyata kita. Kita sesama orang, saudara kita berbuat baik sesama kepada semua orang, tidak menyakiti. Nah, dari iman itu dapat simpulkan bahwa keimanan kita itu ada 6 yang wajib kita imani, yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika iman kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani kita melakukan kemaksiatan. Karena apa? Allah melihat apa yang kita kerjakan. Iman kepada para malaikat, kita meyakini ada malaikat raqib dan atid yang selalu mengintai kita, mengerjakan perbuatan amal baik kita, mencatat perbuatan amal baik kita dan perbuatan buruk kita. Iman kepada kitab-kitab Allah, kita membaca Al-Quran, di situ diberikan oleh Al-Quran, dijelaskan tentang iman, tentang ancaman kepada pelaku kemaksiatan. Iman kepada Rasul-Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kebaikan, akhlak budi pekerti yang kita ikuti oleh yang beriman. Iman kepada hari akhir. Ketika kita mengimani ke hari akhir, maka kita tidak berani melakukan kemaksiatan karena kita meyakini bahwa amal perbuatan kita akan diperhitungkan pada hari akhir kelak. Iman kepada takdirnya yang baik ataupun yang buruk. Iman kepada takdirnya yang baik, kita meyakini semua kebaikan segala dari Allah. Itu maka hati kita pun merasa lapang ketika kita diuji. Ataupun yang buruk, itu pun semuanya daripada Allah. Kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Seandainya kita berbuat kemaksiatan, kita yakini bahwa itu adalah daripada kurangnya keimanan kita sehingga terjerumus dalam kelembah kemaksiatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Fikri, akan dilanjutkan oleh teman-teman selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ahmad Haironi akan menjelaskan tentang hubungan antara iman dan takwa, persamaan dan perbedaannya. Imam Hasan Basri mengatakan iman itu bukanlah sekedar angan-angan dan bukan pula sekedar basa-basi dengan ucapan, akan tetapi sesuatu keyakinan yang terpatri dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Jadi iman itu bukanlah sesuatu keyakinan yang hanya terpatri dalam hati, tapi juga dibuktikan dengan sebuah amal perbuatan. Takwa dapat diartikan sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten, istiqomah. Menurut para ulama, memiliki pengertian yaitu seorang hamba melindungi dirinya karena takut akan kemurkaan Allah dan juga siksanya. Orang yang takwa adalah orang yang selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa merupakan derajat tertinggi dari keimanan seseorang.
Iman adalah syarat, sedangkan takwa adalah tujuan. Iman dan takwa merupakan dua sisi mata uang yang sangat sulit untuk dipisahkan, dan bahkan keduanya saling membutuhkan. Dengan kata lain, jenjang takwa tidak akan pernah terwujud bila tidak diawali dengan keimanan, dan keimanan itu sendiri tidak akan memiliki nilai apa-apa bila tidak sampai ke derajat ketakwaan. Kedudukannya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Perpaduan antara iman dan takwa ini tidak akan terjadi secara otomatis karena iman memiliki persyaratan untuk menuju nilai kesempurnaannya. Dengan demikian, maka sifat takwa merupakan benteng untuk menjaga aturan-aturan Allah supaya posisi iman tidak lagi berada dalam kelabilan. Berdasarkan hal ini, maka orang yang beriman harus cerdas mencari mediator yang cocok untuk jadikan jembatan menuju takwa. Nah, selanjutnya tentang tanda orang yang beriman. Yang pertama, bergetar hatinya ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman akan bergetar ketika nama Allah disebutkan. Yang kedua, bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni dibacakannya Al-Qur'an. Maka keimanannya pun akan bertambah. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menerima apa adanya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang tawakal. Yang keempat, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya. Orang yang selalu mendirikan sholat dan orang yang selalu bersedekah adalah salah satu daripada tanda orang yang beriman. Yang kelima, tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Dan tanda-tanda orang yang bertakwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, teguh dalam keyakinan dan bijaksana dalam pelaksanaannya. Yang kedua, tampak wibawanya karena seumpama aktivitas. Hidupnya dilandasi kebenaran dan kejujuran. Menonjol rasa puasnya dalam perolehan rezeki sesuai dengan usaha dan kemampuannya. Senantiasa bersih dan berias walaupun orang tersebut miskin. Nah, itu juga salah satu tanda orang yang bertakwa. Selalu cermat dalam perencanaan dan bergaya. Hidup sederhana walaupun kaya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Signifikansi membicarakan iman dalam membangun karakter bangsa Indonesia dewasa ini. Pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di sekolah sebagai salah satu upaya dalam pembentukan karakter siswa. Penanaman karakter pada anak sejak dini berarti ikut mempersiapkan generasi bangsa yang berkarakter. Mereka adalah calon generasi bangsa yang diharapkan mampu memimpin bangsa dan menjadikan negara yang berperadaban dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dengan akhlak dan budi pekerti yang baik, serta menjadi generasi yang berilmu pengetahuan tinggi dan menghiasi dirinya dengan iman dan takwa. Pendidikan karakter pada anak sangat penting dilakukan sejak dini karena karakter seseorang muncul dari sebuah kebiasaan yang berulang-ulang dalam waktu yang lama serta adanya teladan dari lingkungan sekitar. Pembiasaan itu dapat dilakukan salah satunya dari kebiasaan perilaku keberagamaan anak dari lingkungan sekolah, masyarakat maupun keluarga. Contoh dukungan dari lingkungan sekolah misalnya dengan mewajibkan siswa melaksanakan ibadah-ibadah tertentu di sekolah dengan bimbingan guru, misalnya rutin melaksanakan sholat zuhur berjamaah
dan juga menyediakan tempat ibadah yang layak bagi kegiatan keagamaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendidikan karakter tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan bagi siswa. Kesadaran akan pentingnya nilai moral dan keagamaan serta pengembangan pengajaran yang memadukan keimanan dan ketakwaan sejalan dengan esensi pendidikan sebagai sarana perubahan. Karakter merupakan kualitas atau kekuatan mental atau moral atau budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak serta membedakannya dengan individu yang lain. Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai moral dalam kehidupannya. Menurut Frey menyatakan bahwa pendidikan dipandang sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia agar menjadi manusia supaya dapat terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan maupun ketertinggalan. Maka oleh karenanya sebagai pusat pendidikan, manusia harus menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan guna untuk mengantarkan dirinya menjadi makhluk yang bermartabat. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya fungsi pendidikan dalam membentuk manusia yang Pendidikan akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala diberi penekanan pada tauhid dan amal soleh. Menurut Yusuf, untuk memiliki akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa cara. Antara lain, cara yang pertama tidak menyekutukannya, cara yang kedua bertakwa kepadanya, cara ketiga mencintainya, cara keempat ridho dan ikhlas terhadap segala keputusannya, cara yang kelima memohon dan berdoa serta beribadah hanya kepadanya, dan cara yang keenam senantiasa mencari keridhoannya. Sebagai orang tua dan pendidik, wajib mengajarkan pada anak akan pedoman-pedoman berupa pendidikan iman semenjak pertumbuhannya, mengajarkan pondasi-pondasi berupa ajaran-ajaran Islam, mengajarkan masalah halal dan haram setelah anak berakal. Faedah dari perintah ini adalah agar seorang anak ketika membuka kedua mata dan tumbuh besar, ia telah mengetahui perintah-perintah Allah sehingga ia bersegera melaksanakannya. Demikian pula ia mampu mengenal dan menjauhi larangan-larangannya. Keimanan yang ada pada kita harus senantiasa dipupuk dan dijaga dari segala hal yang dapat merusak kemurnian keimanan kita. Pendidikan iman adalah mengikuti anak dengan dasar-dasar iman. Membiasakannya sejak mulai paham melaksanakan rukun-rukun Islam dan mengajarinya sejak memayis dasar-dasar syariat Islam. Membentuk karakter anak diperlukan kontinuitas pada proses perkembangannya dari satu periode ke periode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.